Nah, ini dia sekilas tahapan melamar gadis suku Batak Karo ya. Jadi tahapan pernikahan ya di suku Batak Karo. Nah, sama seperti suku Batak lainnya tentunya, suku Batak yakni Batak Karo memiliki serangkaian tahapan melamar gadis pujaan. Tidak hanya bermodalkan cinta, para pria yang ingin melamar gadis Batak Karo harus benar-benar serius. Bukan hanya menyatukan dua hati, pernikahan suku Batak Karo juga menyatukan dua keluarga. Maka tidak heran pernikahan suku Batak Karo berlangsung lebih dari 1 hari. Nah, supaya memantapkan dirimu nih meminang gadis Batak Karo, yuk kita simak seperti apa sih tahapannya. Oke? Nah, pertama, si tandan ras keluarga pekepar, ya artinya perkenalan dengan keluarga pihak lain, pihak yang kita lamar ya. Nah, sebelum melakukan lamaran kepada gadis Batak Karo yang kita cintai, engkau harus mengikuti tahapan ini. Pada tahapan ini, keluarga besar pria akan mendatangi keluarga besar sang pujaan. Namun, dalam prosesi lamaran ini harus melalui anak beru. Nah, apa itu anak beru? Ya, anak beru itu adalah saudara perempuan dari si laki-laki, atau ya nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Nah, anak beru dalam pelamaran ini menjadi penyambung lidah dalam prosesi lamaran. Ya, juru bicara kira-kira seperti itu. Setelah mendapatkan persetujuan dari anak beru, pelamaran ini dibawa ke rumah Kaling Bubu ya. Nah, apa itu Kaling Bubu? Ya, nanti suatu saat kita akan bahas apa itu Kaling Bubu. Untuk dibahas kapan diadakan Maba Belau Selambar. Jadi ada tahapan berikutnya adalah MBS atau Maba Belau Selambar, membawa daun selembar daun sirih ya, kira-kira gitu ya. Itulah tahapan pertama. Nah, tahapan kedua MBS atau Maba Belau Selambar ya. Nah, Baba Belau Selambar atau membawa selembar sirih merupakan serangkaian pelamaran khas suku Karo. Berkumpul di rumah Kaling Bubu, para keluarga besar membahas tentang eh, seserahan ataupun disebut nganting manuk ya. Biasanya pada tahapan ini pihak pria akan menyajikan jamuan dan sang wanita akan ditanya kesungguhan untuk dipinang. Pada tahapan ini Kaling Bubu sebagai tuan rumah akan melengkapi ya atau eh, membahas pihak anak beru dari kedua belah pihak dan pihak laki-laki. Jadi yang berperan di sini adalah anak beru ya. Nah, yang ketiga adalah nganting manuk. Ya. Tahapan ini akan membahas yang terpenting dalam membahas acara pernikahan ya. Pihak keluarga besar akan membicarakan hutang adat dan prosesi pernikahan nantinya. Nah, ini sekilas. Untuk menyederhanakan tata cara pernikahan, sekarang ini acara MBS atau Bapak Belu Selambar dan nganting manuk bisa digabung. Ya, dalam pelaksanaannya nganting manuk harus dilaksanakan sebulan sebelum hari pernikahan itu pada umumnya ya. Nah, itu dia. Yang keempat, kerja adat atau pesta adatnya ya. Nah, acara ini merupakan acara utama dari serangkaian tahapan pernikahan di suku Karo. Sebelum dilakukan acara adat, pihak pengantin akan menikah secara agama dulu, ya ada pemberkatan atau pasu-pasu di gereja. Setelah pengesahan pernikahan, ya pihak pengantin dan keluarga akan melakukan pesta adat yang dilaksanakan di balai desa kalau dulu ya, atau di los atau di jambur ya. Kalau sekarang di sini gedung-gedung di tempat pernikahan, nah, sekitar lokasi pihak pengantin perempuan biasanya ya. Pada tahap ini, pihak keluarga yang jauh berdatangan untuk mengikuti acara sukacita yang sakral karena juga dalam tahapan ini terdapat Kaling Bubu yang memberi nasihat kepada para pengantin. Tidak lupa juga para pengantin diwajibkan menari atau landek. Seru nih di sini, dan bernyanyi sebagai tanda syukur bahwa mereka telah menjadi suami istri. Ya, nah itu yang keempat ya. Yang kelima, persadaan tendi. Ya, persadaan tendi ini apa? Persadaan tendi merupakan tahapan pemulihan setelah acara adat. Para pengantin dan keluarga besar bersama-sama menikmati santapan yang disediakan oleh anak beru. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat baru, khususnya para pengantin yang sehari bahkan berhari-hari menjalani serangkaian acara pernikahan. Tidak lupa
para keluarga memberikan petuah-petuah kepada pengantin sampai pengantinnya bosan biasanya ya. Aduh ya, itu dia yang kelima. Yang keenam, mulihi tudung ya. Mulihi tudung merupakan tahapan selanjutnya dalam pernikahan Batak Karo yang dilaksanakan 2 sampai 4 hari acara pesta berlalu. Di tahap ini orang tua pihak pria mendatangi orang tua pihak wanita. Dalam kedatangan tersebut, keluarga pihak pria membawa hantaran yang berupa lauk ya. Sesampai di rumah, keluarga pihak pria membawa pakaian yang tertinggal pada saat perayaan adat. Nah, itu ya. Yang ketujuh, ertak-tak. Ertak-tak merupakan rangkaian terakhir pernikahan suku Batak Karo. Di mana tahapan ini membahas pengeluaran pada saat acara pernikahan. Para keluarga sendiri berkumpul di rumah Kalimbubu pihak wanita. Tidak hanya pengeluaran umum, para keluarga juga membahas pengeluaran yang tidak terduga yang harus dibayarkan oleh pihak pria. Setelah membahas pengeluaran, para keluarga juga diberikan jamuan sebagai tanda berakhirnya acara adat pernikahan suku Batak Karo ya. Nah, bagaimana prosesi pernikahan suku Batak Karo? Meskipun begitu rumit, pernikahan ini justru begitu bermakna ya. Selain menyatukan dua insan, tahapan pernikahan suku Batak Karo ini begitu sakral bahwa cinta saja tidak cukup untuk mengurangi bahtera, mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, ini biasanya pada umumnya secara singkat. Nah, sebenarnya di dalam semua itu masih banyak hal-hal yang perlu dibicarakan ya, masih banyak setiap tahapan, mulai dari MBS ya, apa saja yang dibicarakan di MBS, nganting manuk, apa saja yang dibicarakan di nganting manuk ya, kemudian kerja adat, apa yang dibicarakan di kerja adat ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi seperti apa prosesi di dalam MBS, nganting manuk dan kerja adat. Nah, ini hanya sekilas saja dulu mengenai pernikahan di dalam adat Batak Karo. Oke, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Jangan dah Sili. Ya, tidak aku silih. Ya, bas kami kali bubuk kami bagai terus buang puang. Kami anak baru terus anak baru menteri. Kowe? Ngo pulong kerina. Ngo baci benar kan tu. Oh, gialih dekam dinggo kita pulung kerinana sope si benakan runggu. Lakin kak nusiban lebih pertotot. Bagi celik. Kali bubuk kami terus puang ni puang ngo ngisap sengisap. Oh, Seman dulu. iya. Kami pe anak baru. Ngo. Terus ni nak kali bubuk kami kayaknya ada kata kampil ni. Oh, arti makam lebih silih. Ya, impal. Ya. Dah kam kampil ngomel mendapat dalan. Oh, Nina nak berubah mana? Kain dah kata kampil Nina. Gua kami ngalawisa. Ay baginda pal. Suara sepercakapan ta sanga kita nganting manuk icabu kalimbubutas sembiring merkana. Ibas wali Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Maka sangedai ngoy sangedai pedalan pudut. Ibas wali sendah me kita sekali darah kucabu kalimbubunta. Gunang galari utang adat nang dangi kalimbubunta sembiring mergana. Terus ras kusangkap guluhna. Enda makerahan tas kalai dempal gelahna enda itoro sindu. Terus kendu cakap enda man sembiring mergana rakalang-kelangkan kam anak baru. Oh, impal bujur. Ya, jakam lelih. Ya. Jadi ngorati kami kaling bubu kami karo mergana getaran mergana. Makana surah-surah kami krina sangkep geluh getaran mergana ibas warisi sendahre MK nepati janji. Si enggo ibahan kita ibas waktu kita nganting manuk i gedung Pitra Ballroom tanggal 7 September 2024. Jadi surah-surah kami lengkap kami sekelida kerinara nepati janji guna ngalari utang adat. Endam kira-kira iya li. Oh, arti makam lebih selih. Manggola sebagai kerina.